Apakah ada orang yang berumur 1000 atau bahkan 2000 tahun? Dalam dunia perjanjian baru, apakah ada murid-murid Tuhan Yesus yang tidak akan mati sampai mereka menyaksikan Tuhan Yesus datang dengan kerajaan dan kemuliaannya? Pertanyaan itu diambil dari Matius 16 ayat 28 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Apa sebenarnya yang Tuhan Yesus maksudkan dari perkataannya di ayat ini? Mari kita lihat pembahasannya menurut studi sintaks dan gramatikal bahasa Yunani. Ayat ini dalam bahasa Yunani diawali dengan kata sesungguhnya. Bahasa Yunaninya amin. Amin legohumin. Kata amin berarti sungguh-sungguh, pasti, yakin. Amin untuk apa? Amin untuk mengatakan sesuatu. Tetapi kata sesungguhnya dalam Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia itu diletakkan di tengah kalimat. Kemudian disusul dengan frasa aku berkata, yaitu Yesus berkata. Bahasa Yunaninya lego yang ditulis dalam bentuk present indikatif aktif yang menunjukkan bahwa Yesus terus-menerus menekankan pentingnya perkataan yang sedang disampaikannya. Kepada siapa? Kepada kamu sekalian. Bahasa Yunaninya humin, yaitu para murid. Kamu sekalian siapa? Yaitu di antara orang yang hadir. Bahasa Yunaninya ton estoton, yang sebenarnya bukan diterjemahkan hadir, tetapi diterjemahkan berdiri dengan taat, loyal, dan setia bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Siapa mereka? Beberapa orang itu kemungkinannya adalah 1. Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang akan menyaksikan transfigurasi di mana Yesus dimuliakan di atas bukit. Atau yang kedua, mereka yang menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Atau yang ketiga, mereka yaitu di antara 120 murid yang menunggu kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Atau yang keempat, mereka yang akan menyaksikan hancurnya Yerusalem tahun 70 Masehi dan yang mengambil bagian dalam penyebaran gereja setelah hari Pentakosta. Perhatikan kata di sini dalam kalimat yang hadir di sini. Kata di sini dalam bahasa Yunaninya chode adalah kata Yunani yang bukan merupakan tambahan sekunder dari tradisi tekstual sinoptik. Jadi dapat diartikan bahwa pada mulanya Tuhan Yesus tidak saja berbicara tentang murid-murid yang hadir yang berdiri di sini, tetapi juga berbicara tentang orang-orang percaya yang hadir atau yang berdiri di sana. Maksudnya adalah bahwa nubuatan Tuhan Yesus ini akan tergenapi dalam beberapa kali penggenapan, yang dalam ilmu teologi disebut double revelation. Penggenapan yang pertama akan terjadi pada masa Yesus dan pada masa para rasul, dan penggenapan yang kedua terjadi pada zaman parusia di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kalimat berikutnya, ada yang tidak akan mati. Bahasa Yunaninya hoitines goisontai tanatu, yang kalau diterjemahkan secara bebas, barang siapa dalam kurung jika mungkin. Mengapa saya menambahkan kata jika mungkin? Ini adalah terjemahan bebas dari bentuk modus subjungtif. Modus ini dapat digunakan untuk menyatakan penyangkalan tegas, biasanya diikuti dengan gabungan partikel ingkar ume. Jadi, barang siapa jika mungkin tidak merasakan pada dirinya sendiri, yaitu kematian. Maksudnya adalah bahwa beberapa orang yang bersama dengan Tuhan Yesus saat itu dalam persyaratan tertentu akan menyadari bahwa sebelum kematian mereka akan menyaksikan kerajaan Allah telah datang. Mereka akan mengenali fakta tersebut. Dan perkataan Tuhan Yesus, ada yang tidak akan mati, itu berbentuk modus subjungtif, yang artinya bahwa keadaan itu bukan sesuatu yang faktual, tetapi masih merupakan kemungkinan. Sampai persyaratannya terpenuhi, barulah menjadi sesuatu yang faktual. Jadi, jika beberapa orang yang dimaksudkan Tuhan Yesus ada yang tidak akan mati, ternyata tidak memenuhi syarat, maka mereka tidak akan menjadi saksi kedatangan kerajaan Allah. Itulah sebabnya dalam faktanya, semua orang yang saat itu bersama Yesus hanya mendapatkan kesempatan menjadi saksi
penggenapan nubuat yang pertama, dan setelah itu mereka mati. Dan orang-orang percaya di akhir zamanlah yang akan menjadi saksi penggenapan nubuat yang kedua di masa parusia. Kemudian, perhatikan kata heos, artinya hingga, menunjukkan bahwa ada hubungan bersyarat antara dua kalimat. Kata heos biasanya digunakan untuk menghubungkan satu peristiwa dengan keadaan yang menjadi dasar dari permulaan peristiwa tersebut hingga ... Itu berarti perkataan nubuatan Tuhan Yesus, mereka tidak akan mati, adalah dasar dari nubuatan mereka melihat anak manusia atau kerajaan Allah datang. Atau dengan perkataan lain, jika mereka tidak mati, maka mereka akan melihat anak manusia datang. Dengan konstruksi kalimat ini, sudah dapat dipahami bahwa faktanya memang tidak ada seorang pun murid Yesus yang bertahan selama 2000 tahun tetap hidup untuk menjadi saksi parusia kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kata melihat, Yunaninya idosin, ditulis dalam bentuk subjungtif aorist aktif. Perhatikanlah bahwa kata melihat, idosin, itu berkaitan erat dengan kata heos, hingga. Artinya, jika engkau masih hidup, maka engkau akan melihat. Dan jika engkau masih panjang umur, maka engkau akan sering takjub melihat anak manusia datang dalam kerajaannya. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa dalam Alkitab LAI ada tambahan kata sebagai raja. Dalam kalimat anak manusia datang sebagai raja. Tetapi di dalam Alkitab Yunani, baik di dalam Matius 16 ayat 28 maupun di Markus 9 ayat 1, tidak tercantum kata-kata sebagai raja. Kata-kata itu ditambahkan dalam Alkitab LAI sebagai sebuah tafsiran untuk mempermudah pembaca Alkitab mengerti yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Lalu, kapan saat yang dimaksudkan anak manusia datang dalam kerajaannya? Ton huion, ton anthropu, erchomenon, ente basileia autu. Kata datang di sini ditulis dalam bentuk partisip present medium. Artinya, anak manusia datang sendiri dengan sempurna dalam kemuliaan Bapanya atau dalam kerajaannya. Adalah kalimat nubuatan yang penggenapannya bisa terjadi beberapa kali. Dalam ilmu teologi disebut dengan double revelation. Penggenapan kedatangan yang pertama adalah dalam peristiwa transfigurasi, yaitu saat para murid menjadi saksi mata, menyaksikan keagungan, kemuliaan, dan kuasa Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang nampak di hadapan mereka di atas gunung bersama Musa dan Elia. Kemudian, yang kedua, saat kebangkitan Tuhan Yesus, dan yang ketiga adalah saat kehancuran Yerusalem dan datangnya masa kejayaan Kristen. Dan penggenapan yang kedua, yaitu datang pada masa parusia. Peristiwa ini akan menjadi tipologi bagi sekelompok orang-orang percaya yang tidak akan mati hingga menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kesimpulannya, bahwa ada beberapa murid yang dengan syarat tertentu dalam bentuk subjungtif tidak akan mengalami kematian hingga mereka menjadi saksi melihat akan kedatangan kerajaan Allah pada masa pelayanan para rasul. Inilah yang disebut penggenapan nubuat Yesus yang pertama, yang menjadi tipologi bagi penggenapan nubuat yang kedua di masa parusia, di mana ada orang-orang percaya, bukan para rasul, yang tidak akan mengalami kematian sampai mereka menjadi saksi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kiranya pembahasan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati.